Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjemput berkah. Hayya. Mantap, Masya Allah. Senang sekali saya Tia Riestia di sini tidak sendirian karena saya ditemani Bu Nyai. Assalamualaikum Neng Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, assalamualaikum juga pemirsa di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pemirsa di rumah dan juga jamaah yang di studio, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ngantuk nggak nih? Nggak ngantuk ya? Jangan ngantuk. Hari ini pembahasan kita seru banget Bu Ibu. Ada yang suka nggak sama gaji suami? Oh lalu ada. Langsung. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini aku mau ngajak senam dulu. Biar pagi-pagi aliran darah mengalir, kalau misalkan kita senam jatuhnya jadi lebih semangat. Oke, pakai musik, ikutin gerakan aku ya. Siap? Yes. Tangannya semua di depan. Musik. Teriak-teriak ha. 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 Semangat luar biasa. Kepalanya ke kiri. Pakai kaki. Bingung juga ya. Kakinya goyang-goyang. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nafas. Nah, tepuk tangan dulu dong. Gimana ibu-ibu segar? Segar. Ini ada yang ngos-ngosan kayaknya di belakang. Segar Neng. Oke, senang sekali tadi kita udah semangat banget ya senamnya ya. Wah, asik. Jadi Alhamdulillah. lancar semua ya Bu. Iya, kalau misalnya kita mulai pagi dengan sesuatu yang baik, insya Allah ke depannya baik. Amin. Nah, hari ini tema kita menarik sekali. Ibu-ibu, nah ini biasanya tanggalan-tanggalan akhir bulan, ya, itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Nunggu apa? Cocok. Langsung, cepet. Langsung tahu. Iya, kalau suami gajian uangnya semua dikasih nggak? Mantap. Kasih ke siapa? Nah ini kan ngarepinnya semua gaji suami dikasih ke istri gitu ya. Tapi tema kita hari ini apa jadinya kalau gaji istri lebih besar dari gaji suami. Nah ini juga permasalahan ini juga sepertinya banyak di luaran sana ya. Bagaimana kita harus menyikapinya begitu. Nah ini nih sebelum kita masuk ke tema kita hari ini. Tadi kan ibu-ibu semangat banget kalau denger dapat gaji dari suami nih. Gimana sih reaksi istri-istri ketika mendapatkan gaji dari suami? Kita lihat dulu videonya, ini dia. Ketika suami baru gajian. Apa sih yang apa? Hari Sabtu. Kalau kemarin ada apa? Hari Jumat. Apaan sih yang ngejelas banget aku mau orang di luar? Apaan sih? Tumben bang. Tumben banget sih, ngapa sih emangnya? Uang bulanan. Nih, aku udah siapin.
Bagus, ini kontennya nih mewakili ibu-ibu banget kayaknya ya. Betul nggak? Betul apa betul? Nah ini tapi ini kan kalau lagi nunggu gaji suami. Tapi apa jadinya kalau seandainya ternyata gaji istri itu lebih besar dibandingkan penghasilan suami gitu. Dan bagaimana jika istri menjadi tulang punggung di keluarganya? Iya. Silakan Bu Nyai, mungkin bisa dijelaskan. Asik ya tema ini. Iya. Wah, menarik banget. Ya Allah, masih punya suami semua? Alhamdulillah. Berarti ada yang menafkahi. Gitu. Ya, baik. Perekonomian di dalam rumah tangga. Nah, ini menarik banget ya, Bu. Masya Allah. Siapa yang wajib memberi nafkah? Yaitu suami. Itu dulu yang harus kita poinkan dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami itu pemimpin, pengayom, pelindung yang membawa keluarga untuk supaya hidup lebih baik lagi. Itu intinya dulu. Dan salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah secara lahir batin. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Nafkah lahir sama nafkah batin penting mana? Dua-duanya Sama penting. pentingnya. Bener. Waduh, pinter-pinter semua Neng Tia. Loh, di tempat lain ada yang jawab gini kok Bu. Kalau saya penting itu nafkah lahir. Yang penting uangnya pulang, orangnya nggak pulang nggak apa-apa. Kalau saya ya nggak mau Bu. Nah, terus kita nikah itu nikah sama siapa? Masa nikah sama uang? Kita terima uang banyak tapi nggak pernah diapa-apain. Lama-lama nganggur bisa karatan ya. Ibu maaf supaya nggak ngantuk ya. Tapi ini benar, makanya Islam mengatur. Ada satu balance, keseimbangan antara nafkah lahir dan batin. Kalau ngomong nafkah lahir itu penting, nafkah batin juga penting. Karena Islam itu semuanya keseimbangan. Jadi nafkah lahir penting, nafkah batin penting. Sekarang masalahnya bagaimana kalau suami punya gaji lebih kecil daripada istri. Sah-sah saja. Karena Allah itu menitipkan rezeki itu bisa dari suami juga bisa dari istrinya. Lalu bagaimana kita kalau gaji suami seperti itu, istri juga harus bisa memahami. Kita bisa tahu mungkin kemarin musim pandemi, Ya. semua kegilas. Semua banyak usaha yang jatuh. Tapi kemudian suami cari kerja pun belum dapat. Nah, lalu bagaimana? Ya, ada cara pemikiran yang baru. Mungkin istri kemudian punya inisiatif, punya satu kreativitas sehingga menghasilkan uang gitu ya, menghasilkan rezeki berupa materi ini. Nah, kita harus sadar bahwa rezeki itu kemudian dititipkan melalui kita. Tapi jangan salah ya Bu, walaupun rezeki itu dititipkan Allah kepada kita, mungkin yang kita dapatkan itu adalah termasuk doa dari suami kita juga. Betul nggak? Jadi jangan merasa terus kemudian karena gaji suami lebih rendah, terus istri secara ini terus kemudian berbuat seenaknya terhadap suami, itu tidak pernah bisa dibenarkan. Karena bagaimanapun Allah itu sudah maha mengatur segalanya. Gaji suami lebih rendah sah-sah saja dan istri lebih tinggi boleh-boleh saja. Tapi yang tetap wajib memberi nafkah untuk keluarga adalah suami. Ayah, Iya. Masya Allah. Jadi yang harus menafkahi itu adalah suami. Iya. Tapi ketika gaji istri itu lebih besar dari suami, tidak masalah. Tidak masalah. Jangan langsung menindas suaminya gitu ya. Iya, bahaya. Bahaya. Tapi memang di luar sana juga banyak kejadian akhirnya karena persoalan keuangan finansial ini menjadi satu masalah di dalam rumah tangga. Betul, Neng Tia. Ini contoh kasus di satu daerah gitu ya, saya tidak menyebutkan daerahnya. Angka perceraian itu sangat tinggi. Dan yang luar biasa lagi, angka perceraian itu bukan bukan cerai talak, artinya cerai gugat. Yang menggugat itu adalah dari pihak istri. Dan
kasus terbesar itu karena yaitu masalah perekonomian. Jadi tidak tahan. Maaf ya Bu, seorang istri itu godaannya memang itu. Gak tahan miskin. Ya atau ya? Ya. Kalau suaminya miskin bingung aja cari yang lebih kaya. Karena supaya bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, namanya juga wanita. Kalau melihat barang cantik itu matanya jadi Pengen. lap-lap gitu kan. Iya ya Bu. Ya nggak apa-apa, wanita itu identik dengan keindahan. Tapi juga kita harus hati-hati menyikapinya. Terus kalau masalahnya laki-laki itu satu, nggak tahan kaya. Oh juga sama. nggak Naiknya tahan gaji kaya ya. dikit, ulahnya banyak. Jadi sebenarnya sama-sama punya potensi Iya, gitu betul, ya. betul. Tinggal Jadi- gimana kita menyikapinya. Iya, supaya tetap utuh, rumah tangga tetap harmonis, tetap siapapun yang punya andil dalam keluarga itu, yang terpenting semuanya ada untuk kesejahteraan keluarga. Insya Allah. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ini bagaimana jika gaji istri lebih besar dari gaji suami dan permasalahan-permasalahannya. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hanya